Selamat sore, saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dekan, juga selaku reviewer yang akan memberikan masukan-masukan pada sore hari ini, ya. Kemudian Pak Dewa D selaku sekretaris dalam pelaksanaan persiapan untuk ke PKP 2. Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada kesempatan ini, adik-adik semuanya yang saya banggakan dan dengan penuh semangat untuk bisa setiap saat bisa tatap maya ya dengan tim. Pertama-tama yang aturkan pengjali muat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-6 ya. Setelah kita mempersiapkan untuk pelaksanaan menghadapi PKP 2 yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober yang akan datang. Namun Pak Dekan beberapa kali sudah mengikuti kegiatan ini dan beliau sekaligus sekarang bisa memberikan masukan-masukan kepada seluruh tim, karena sebelumnya kita sudah upayakan juga review, termasuk Bapak Dekan juga sudah sering mendampingi kita, dan sekarang terkait dengan beliau memberikan arahan juga, termasuk juga kita akan mendatangkan reviewer dari Pak Suherman, sehingga pelaksanaan atau persiapan yang kita upayakan ini betul-betul nanti bisa memenuhi suatu ketentuan-ketentuan, mendekatilah sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan pada saat pelaksanaan PKP. Sebagai pengantar itu yang bisa sampaikan. Semoga adik-adik nanti betul-betul setelah kita mengikuti pertemuan ini segera bisa untuk memperbaiki ataupun menerima masukan dan merevisi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan. Jadi karena beliau pada tahun sebelumnya itu adalah sangat intensif ya, bisa mendampingi tim Undiksa, sehingga kemarin itu bisa lolos 3 tim ke PIMNAS yang dilaksanakan di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimana nih teknisnya Pak Dekan? Oh ya, suara saya jelas nih? Iya, jelas. Ya, Swastiastu. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yan Sujani, Pak Dewa Prabowo atas insentifnya proses bimbingan, dan hari ini dilakukan pertemuan untuk menindaklanjuti proses bimbingan dan menindaklanjuti proses penyelesaian laporan, penyelesaian pelaksanaan P2M, PKM, sama riset yang dilakukan di lapangan. Pertama, Pak Yan Sujana dan Pak Dewa dari semua, setelah kemarin dilakukan pembedahan oleh Widya sebagai review internal, mungkin dilakukan juga tahap pembedahan yang kedua oleh Pak Surya Putra, karena Pak Surya Putra sebagai asesor internal ya. Kalau nggak Pak Surya Putra, bisa ke Pak Karyase untuk mendapatkan masukan-masukan dari tim reviewer nasional yang bertugas di internal. Tolong dijadwalkan sebelum Pak Suherman
Eh, mudah selanjutnya, setelah diadakan itu, kita petakan sama-sama kemana rencana adik-adik untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saya juga ingin mendapat laporan seperti apa rencana perbaikan setelah dikonfirmasi awal oleh Bu Widya. Nah, menurut Bu Widya, beberapa tim sudah cukup bagus perkembangannya, laporannya, tetapi masih perlu banyak penyempurnaan. Saya merasa sih jauh dari harapan saya. Untuk mendapatkan emas itu memang harus perfect ya, harus sangat bagus. Impact-nya jelas, dampaknya jelas, tidak hanya ke satu sisi. Walaupun kita melaksanakan bagus, tetapi jika laporannya nggak bagus, tetap aja hasilnya pasti nggak maksimal. Itu saya rasakan ketika Pande ya, Pande tahun lalu itu luar biasa penyampaiannya, proses PKM-nya luar biasa, tapi setelah saya mempelajari ternyata dalam laporan mungkin tidak menyampaikan dampak yang sangat signifikan, mungkin hanya mengukur satu variabel, sehingga dampaknya menjadi tidak nendang deh, tidak menampilkan data statistik yang signifikan, sehingga juga dampaknya tidak terlihat. Oleh sebab itu terus saya ingatkan untuk mengukur lebih dari satu variabel untuk melihat dampaknya, kemudian mengukur dan menyampaikan informasi dengan berbagai macam infografis. Itu yang ingin saya pertegas kembali. Nah, hari ini ternyata Pak Surya tidak memungkinkan mungkin untuk bergabung. Langsung saja saya yang akan membedah semua laporan kemajuan yang akan dibuat Pak Wayan. Sehingga saya ingin tahu masing-masing PKM, ada 5 PKM ya, masing-masing PKM untuk menyampaikan apa yang sudah dibuat dan apa yang sudah rencana disiapkan untuk dilakukan perbaikan, kemudian tingkat persiapan untuk menyelesaikan laporannya kayak gimana. Saya ingin dengar laporan itu semua. Saya minta nanti kalau memungkinkan akhir tahun ini udah selesai semua kegiatan di lapangan, tinggal menulis laporan aja, nggak ada lagi kegiatan di lapangan ya, kalau memungkinkan. Karena waktunya sudah sangat terbatas, mungkin paling banyak kita punya waktu lagi seminggu 2 minggu untuk menyelesaikan laporannya. Nah, kita akan berusaha untuk menyelesaikan itu dan menyempurnakan laporan-laporannya. Sosiastu, Dekan. Sosiastu Pak Pamang. Nah, saya minta Pak Wayan atau Pak Dewo yang memandu ya. Silakan Pak Dewo dari Pak Sule, Pak Komang sudah bergabung. Dewo bisa deh atau masih di perjalanan nih? Pak Wayan dari di luar nih Pak Wayan. Oh nggih. Yang menyimak nih Pak Wayan nggih. Nggih. Terus. Nggih, adik-adik semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan dan diarahkan tadi oleh Pak Dekan. Jadi bahwa kita kemarin kalau tidak salah 2 hari yang lalu kita mengupayakan ada istilahnya review yang bersifat internal ya dari Bu Widya, dan saya penuh kemarin dengan Pak
Dewo juga mengikuti bahwa adik-adik sudah diberikan masukan ya dengan panjang lebar ya dari gambaran umum masyarakat, gambaran umum mitra ya, termasuk juga yang RSA-nya sudah terakhir yang kemarin sudah diupayakan itu. Untuk pertemuan ini kita ingin mendengarkan ya tentang laporan masing-masing kelompok atau tim ya untuk menyampaikan pada kesempatan ini dan lanjut untuk menyampaikan apa yang diberikan masukan dan apa yang sudah dilakukan selama 2 hari ini untuk memperbaiki masukan-masukan dari Bu Widya, termasuk saya juga kemarin banyak juga memberikan suatu masukan. Kita mulai saja dari Pandey dulu ya. Pandey, silahkan Pandey. Oke, baik Bapak. Untuk yang ditampilkan laporannya tapi PPT-nya nih? Laporannya dulu Pandey ya. Nanti kalau masih ada waktu PPT-nya silahkan kalau sudah. Ya, ini Bapak. So, gini aja Pak ya, PPT-nya dulu ya. Oh PPT-nya nggih. Ya, presentasi dulu. Adegan nggih. Silakan Pandey sampaikan dulu PPT-nya dalam bentuk presentasi. Iya Bapak. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari tim Reaksi Undiksa akan mempresentasikan program PKM kami yang berjudul Relief Aksara Bali atau Reaksi Berbantuan Suara untuk Pemberdayaan Anak Tunanetra dalam Literasi Aksara Bali di SLB Negeri 1 Tabanan. Adapun perkenalkan tim kami, saya Ketua Tim, Pandey Dewi, dan anggota saya, Trisna Putri, Febi Widyanita, Ayu Gita Wulandari, dan Desa Madedian Widyaningsih. Adapun dosen pendamping kami yaitu Bapak DRS Iwan Sujana SPD MPD. Baiklah, lokasi mitra program kami terletak di SLB Negeri 1 Tabanan yang merupakan salah satu sekolah luar biasa di Provinsi Bali yang memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus tunanetra. Adapun lokasi mitra terletak di Jalan Pulau Batam, nomor 40, Dau Peken, Tabanan, Bali, jaraknya 27 km dan ditempuh dalam waktu 40 menit. Selanjutnya, adapun kebutuhan dari mitra kami yakni menghadirkan pembelajaran aksara Bali sebagai salah satu materi pokok dalam muatan lokal bahasa Bali. Namun sayangnya terdapat permasalahan yakni guru bahasa Bali kesulitan untuk menentukan dan memilih cara serta media pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan aksara Bali kepada anak tunanetra akibat keterbatasan anak tunanetra dalam indera penglihatannya. Adapun alternatif penyelesaian masalah yang kami diskusikan dengan mitra dan dapat disetujui, yakni yang pertama, mengadakan pelatihan dan transfer knowledge pada guru-guru di SLB Negeri 1 Tabanan mengenai cara mengajarkan aksara Bali dengan menerapkan salah satu hukum belajar Thorndike, yaitu Law of Exercise, yang berarti pelatihan. Kemudian yang kedua, menggunakan media reaksi berbantuan suara untuk mengajarkan bentuk-bentuk aksara Bali kepada anak tunanetra. Dan yang ketiga, mengadakan ajang perlombaan berupa lomba menulis aksara Bali bagi anak tunanetra sebagai salah satu langkah dalam memberdayakan literasi aksara Bali anak tunanetra. Adapun dalam alternatif penyelesaian masalah ini, metode yang kami gunakan adalah menggunakan tahapan reaksi, yakni reaksi 1 meraba, mengenal, reaksi 3 membaca, dan reaksi 4 menulis, dan kemudian kami akan melatihkannya kepada level-level tertentu seperti level 1, 2, dan 3 untuk aksara wianjana, level 4 untuk penganggit suara, level 5 dan 6 untuk angka Bali, dan level 7, 8, 9 untuk gantungan aksara wianjana. Adapun demi terlaksananya program tersebut, kami mengajak mitra program kami, yakni 4 guru SLB Negeri 1 Tabanan dan juga 9 siswa tunanetra di SLB Negeri 1 Tabanan. Adapun 4 guru tersebut adalah guru bahasa Bali, wali kelas 9 tunanetra, wali kelas 10 tunanetra, dan wali kelas 6 tunanetra. Adapun kategori siswa tunanetra yang kami ajak yakni berada pada kategori low vision atau mampu melihat sedikit dan totally blind yang berarti sama sekali tidak bisa melihat, seperti pada gambar.
Kemudian tujuan dari program kami tentunya membantu guru memilih dan menggunakan metode serta media pembelajaran dalam mengajarkan aksara Bali kepada anak tunanetra. Yang kedua, memberdayakan anak tunanetra dalam literasi seperti membaca dan menulis kata sederhana menggunakan aksara Bali. Yang ketiga, memaksimalkan pembelajaran bahasa Bali bagi anak tunanetra dengan penggunaan media relief aksara Bali atau reaksi berbantuan suara. Adapun pelaksanaan yang kami laksanakan yaitu di SLB Negeri 1 Tabanan dengan jumlah pertemuan yaitu sebanyak 20 kali dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 23 September 2023 dengan durasi 1 jam. Adapun target luaran dari program kami yakni buku pedoman mitra, akun media sosial, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Terkait dengan implementasi program yang sudah kami laksanakan, kami sudah melaksanakan sosialisasi program, yakni memperkenalkan program dan memperkenalkan media reaksi berbantuan suara kepada guru-guru yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus di SLB Negeri 1 Tabanan. Selanjutnya, setelah sosialisasi program, kami melaksanakan pelatihan, yakni diskusi dan sharing cara mengajarkan aksara Bali oleh tim kepada guru dengan menggunakan 4 metode reaksi. Kemudian yang kedua, mempraktikkan cara menggunakan reaksi berbantuan suara dalam pembelajaran aksara Bali bagi anak tunanetra. Kemudian ada tahap pendampingan yang kami laksanakan sebanyak 5 tahap dan masing-masing tahap dilakukan selama 3 hari. Adapun tahapan tersebut meliputi reaksi 1 meraba, reaksi 2 mengenal, reaksi 3 membaca, dan reaksi 4 menulis. Adapun pada tahap 1 yakni guru melatihkan aksara Bali kepada anak tunanetra menggunakan reaksi berbantuan suara pada level 1, yaitu 6 aksara Wianjana. Kemudian pendampingan tahap 2, yakni guru melatihkan aksara Bali kepada anak tunanetra menggunakan reaksi berbantuan suara pada aksara level 2, yaitu Tasawalamaga. Kemudian pendampingan tahap 3, yaitu guru melatihkan aksara Bali kepada anak tunanetra menggunakan reaksi pada aksara Wianjana level 3, yaitu Bangapajayanya. Dan selanjutnya pendampingan tahap 4, yakni guru mendampingi anak tunanetra dalam pelatihan menggunakan aksara, yaitu pengangge suara seperti I, U, E, O, dan E. Dan kemudian pada pendampingan tahap 5, yaitu pengenalan terhadap angka Bali kepada anak tunanetra. Selanjutnya, setelah pelaksanaan pendampingan, kami lanjutkan dengan pelaksanaan lomba menulis aksara Bali yang dilaksanakan pada tanggal 21 September, diikuti oleh 9 orang anak tunanetra. Adapun hasil dari program kami, yakni adanya perubahan kemampuan guru, yakni guru mampu mengajarkan aksara Bali kepada anak tunanetra menggunakan media reaksi berbantuan suara dan 4 metode reaksi. Adapun perubahan penilaian guru dapat dilihat pada gambar berikut pada observasi fase 1 dengan nilai 66,75, kemudian meningkat pada observasi kedua dengan nilai 81,25, dan meningkat lagi pada observasi ketiga dengan nilai 91,25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan, 0 guru tidak mampu mengajarkan aksara Bali, sedangkan sesudahnya terdapat 4 guru mampu mengajarkan aksara Bali kepada anak tunanetra. Selanjutnya, untuk anak tunanetra, kemampuan membaca dan menulis kata sederhana pada aksara Bali menggunakan reaksi berbantuan suara terlihat pada gambar berikut, yakni pada observasi 1, 50 nilainya, kemudian observasi 2, 67,5, dan observasi 3, 82,5. Dan pada program ini, yakni sebelum pelaksanaan, 0 anak belum mampu menguasai membaca dan menulis aksara Bali, kemudian sesudahnya, yaitu 9 anak tunanetra mampu membaca dan menulis aksara Bali. Baik, adapun hasil program kami dalam penilaian lomba menulis aksara Bali dengan indikator kemiripan bentuk tulisan dengan aksara Bali, ketepatan bentuk aksara Bali, kerapian tulisan, dan keindahan tulisan, 33% siswa tunanetra memiliki tulisan yang sangat baik, kemudian 45% pada tulisan yang baik, dan 22% dalam tulisan yang cukup baik. Adapun potensi dari program kami, yakni dalam bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di SLB Negeri 1 Tabanan dengan adanya guru yang telah mampu mengajarkan aksara Bali kepada anak tunanetra, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan akademik anak tunanetra. Baik, adapun keberlanjutan program kami juga dapat dicanangkan, yakni program ekstrakurikuler baru bagi anak tunanetra dalam menulis aksara Bali. Yang kedua, pembentukan kelompok guru sebagai kader pengajar aksara Bali kepada anak tunanetra. Dan yang ketiga, mode-mode pembelajaran aksara Bali bagi anak tunanetra di sekolah luar biasa lainnya yang ada di Kabupaten Tabanan. Kemudian,
bekerjasama dengan pihak SLB Negeri 1 Tabanan terkait pembelajaran aksara Bali menggunakan media reaksi berbantuan suara. Baik demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan presentasi ini juga masih 90% karena kami akan menambahkan lagi hal-hal yang belum kami tambahkan seperti hasil wawancara, logbook penggunaan keuangan karena kami baru saja menyelesaikan tahap pelaksanaan sehingga masih memerlukan waktu untuk menyempurnakan PPT dari kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, coba ditayangkan lagi PPT-nya. Next. Next. Oke, coba sebelumnya. Pak Yan Sujana mungkin taruh di atas atau di bawah atau di samping, pisahkan dengan tim ya. Oke, lanjut. Stop dulu. Yang ini gambar di sana nggak relevan itu. Mending yang kamu taruh di sini itu Selamat malam Bu Putu Nancy. Oke, selamat malam Bapak, Swastiastu. Oke. Mohon ditunggu sebentar di terkendala. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari tim PKMPM Undiksa dengan judul Training Math Manipulatif berbahasa isyarat, berbasis literasi numerasi bagi guru inklusi SD Negeri 2 Bengkale. Next. Adapun anggota tim dari PKMPM ini yaitu saya sendiri sebagai Ketua Madi Suparmi, kemudian anggota Ketut Yudi Marta Aryana, Kadek Dharma Suari Dewi, Komandia Indah Haryani, dan Loh Desi Antari. Next. Adapun dosen pendamping dari PKM ini yaitu Dr. Putu Nancy Riastini, SPD MPD. Next. Pendidikan inklusif merupakan konsep pengintegrasian atau penyatuan antara anak inklusi dengan anak non-inklusi dalam memperoleh pendidikan. Tujuan dari penerapan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Next.
Adapun mitra dari PKM kami yaitu SD Negeri 2 Bengkale. SD Negeri 2 Bengkale merupakan salah satu layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng. SD Negeri 2 Bengkale berada di Dusun Klodan, Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. SD ini berjarak 16 km dengan menempuh waktu 25 menit. Next. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu yang pertama, kurangnya keterampilan guru dalam berbahasa isyarat. Salah satu kesulitan yang dihadapi guru adalah kurangnya kemampuan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini merupakan jembatan penting untuk berkomunikasi dengan anak-anak tunarungu, namun tidak semua guru fasih dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan literasi numerasi anak-anak tunarungu di SD Negeri 2 Bengkale. Literasi numerasi merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Namun, anak-anak tunarungu di SD Negeri 2 Bengkale menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi numerasi mereka. Kemudian yang ketiga, minimnya media pembelajaran matematika untuk mengembangkan literasi numerasi. Belajar matematika memerlukan berbagai media dan teknik. Namun, minimnya media pembelajaran matematika yang memenuhi kebutuhan anak tunarungu menyebabkan sulitnya mencapai hasil belajar yang optimal. Next. Dari permasalahan mitra tersebut, ada pun alternatif pemecahan masalah yang kami berikan, yaitu melakukan pelatihan kepada guru dengan mengikuti mode pelatihan guru dalam jabatan Jues and Sower, yang meliputi tahap presentasi, tahap demonstrasi, dan tahap praktik. Adapun alternatif pemecahan masalah tersebut terdiri dari yang pertama, pelatihan keterampilan bahasa isyarat. Kami memberikan pelatihan khusus bagi guru-guru di SD Negeri 2 Bengkale dalam penggunaan kode isyarat tangan untuk membantu anak-anak tunarungu memahami pembelajaran. Pelatihan ini membantu guru dalam berkomunikasi lebih efektif dengan anak-anak tunarungu. Kemudian yang kedua, pelatihan literasi numerasi. Kami mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi anak tunarungu. Pelatihan ini memberikan strategi bagaimana mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak tunarungu agar mereka dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep literasi numerasi. Kemudian yang ketiga, penyediaan website MCD manipulatif. Kami membuat dan mendistribusikan website MCD manipulatif untuk membantu guru dalam membuat media pembelajaran, guna meningkatkan pemahaman anak-anak tunarungu terhadap literasi numerasi. MCD manipulatif merupakan suatu website yang dikembangkan untuk membantu anak tunarungu dalam belajar literasi numerasi dengan mudah. Website ini memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Di dalam website tersebut terdapat 4 fitur utama yang disediakan untuk guru, siswa, terjemah isyarat, dan pindah kode. Dalam fitur guru, memuat berbagai macam komponen yang digunakan untuk mengajarkan anak tunarungu dalam literasi numerasi. Next. Adapun target luaran dari PKM kami yaitu target luaran wajib terdiri dari laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, yang ketiga buku pedoman mitra, di mana buku pedoman mitra kami terdiri dari 2 jenis yaitu dalam bentuk cetak dan juga digital. Kemudian yang keempat yaitu akun media sosial. Akun media sosial kami terdiri dari 4 yaitu yang pertama Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga YouTube, dan yang keempat Facebook. Next. Adapun target luaran tambahan dari PKM kami yaitu yang pertama aplikasi MCD manipulatif, kemudian yang kedua media med manipulatif. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Adapun metode pelaksanaan yang telah kami lakukan yaitu yang pertama tahap persiapan. Pada tahap
depan, kami sudah melakukan permohonan izin dengan kepala sekolah terkait jalannya program pelatihan. Kemudian kami sudah menyiapkan buku pedoman mitra, instrumen evaluasi, aplikasi MCD manipulatif yang digunakan untuk membuat media mat manipulatif berbasis syarat, dan juga melaksanakan pretest kepada siswa dan guru di SD Negeri 2 Bengkale. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk yang selanjutnya, jika masih proses pembuatan, kami tutup presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, silakan Pak Prof. Wayan. Laporannya belum selesai juga ya? Laporannya sudah baru sampai di tahap pelaksanaan. Untuk tahap evaluasi ini besok akan kami lakukan ke sekolah. Dengan Pak Suherman kapan? Pak ya? Kemarin sih anehnya kita tanggal Pak Edi Tanggal tanggal 26. 26 kemarin itu nampaknya. Tanggal 26 Tapi kan sudah lagi 2 hari. Harusnya sudah siap nih, Dik. ya, Kita menargetkan dengan Pak Suherman itu sudah siap semua. Kalau bisa, tanggal 7 katanya Pak ya. ya kalau bisa, itu Pak Ayan semua laporan tuh sudah diberikan ke Pak Suherman besok. Iya. Ya, malam ini adik-adik semuanya perbaiki tolong sampai besok malam, sehingga besok malam sudah nyampe ke Pak Suherman, Pak Yan ya. Pak Edi. Nah, sebagai informasi itu sebenarnya saya ingin memeriksa laporan kemajuannya, karena laporan kemajuan itu kan dilaksanakan tanggal 10-an itulah kayaknya, 10-an ya. Coba dicek informasinya Pak Yan, kapan terakhir ngupload laporan kemajuan Pak Yan? Ya. Rasanya kemarin itu kalau yang tidak salah Pak Prof sekitar tanggal 13 sampai maaf ya, sebelum tanggal 10 Pak, sebelum tanggal 10 rasanya itu. Nggak mungkin tanggal 13, orang PKP 2-nya tanggal 16 Pak ya. 16 ya, itu dah anehnya sebelum tanggal 10 kalau tidak salah. Pak yang cek nanti lagi Pak. Karena gini, yang boleh ikut PKP 2 itu yang lolos penilaian, yang masuk grade penilaian laporan kemajuan. Jadi nggak semuanya masuk grade PKP 2. Jadi tidak semua yang didanai itu ikut PKP 2 Pak ya. Jadi yang ikut PKP 2 itu yang lolos grade saja. Nah terus masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari segi PowerPoint-nya. Saya share ya. Misalnya kita mau bicara tentang apa ya? Nih, bicara tentang literasi, bicara tentang pendidikan, bicara tentang minat baca. CP 2017 menemukan bahwa minat bacanya seperti ini. Itu artinya bahwa minat baca anak-anak kelas awal itu tinggi, 85%. Kemudian yang dibaca itu adalah buku 85% suka baca buku, 68% membaca buku pelajaran, 70% membaca buku cerita. Tampilkan data-data seperti ini yang saya maksud di permasalahan. Misalnya yang lain, nah ini datanya, nah ini juga belum terlihat. Misalnya ini, angka harapan hidup. Berarti 70,4 tahun 2013,
70,6 tahun 2014, 71,5 tahun 2015. Berarti angka harapan hidup kita meningkat. Lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga ini tidak menjadi masalah. Kalau dia angka harapan hidupnya menurun, berarti kan masalah dia. Tampilkan angka-angka seperti itu. Yang kapan? Laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini grafiknya. Seperti apa laju pertumbuhan penduduknya? Dari 196 sampai 2020. Jumlah penduduk dari 91 sampai 2020 itu meningkat drastis. Menjadi 270 juta. Kalau itu artinya dalam waktu dekat akan meningkat itu. Kalau ini dalam bentuk persentase peningkatan. Peningkatan yang paling tinggi itu terjadi di 6171, sehingga lakukan program KB solusinya. Dan KB itu berhasil menurunkan persentase. Nah, sehingga terjawablah bahwa KB menurunkan persentase. Nah, ini penduduk menurut pulau, sebarannya dalam bentuk angka. Nah, ini dalam bentuk angka proyeksi tenaga kerja 227 tahun. Di mana aja bekerjanya. Di Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Kamboja, ini untuk di ASEAN. Dari sini terlihat apa masalahnya. Ternyata potensi orang Indonesia bekerja di beberapa negara tinggi. Dijelaskan lagi dengan gambar-gambar yang lain. Nah, ini Education in Indonesia an Overview. Nah, ini. Sekarang posisi Indonesia di dunia. Nah, ini persentase school-based ownership in 2014 kayak gini. Inilah data-data yang dibutuhkan. Baru ini dicek, buatkan simpulan. Kesimpulan itu menjadi sebuah kalimat permasalahan. Tampilkan data-data seperti ini. Nah, cara menampilkannya seperti ini misalnya. Dengan menampilkan 3 angka ini, dibuatkanlah redaksi di bawahnya. Kalau memungkinkan begitu caranya Pak Yan, pandai ya. Jadi tunjukkan dulu angka seperti ini, buat simpulan. Bahwa pada PISA 2018 dilakukan oversample provinsi DKI dan DIY, rata skor kedua provinsi tersebut 35 poin, lebih tinggi dibandingkan hasil nasional dan sejajar dengan Asia lainnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan mutu. Mutu yang dimaksud adalah mutu pendidikan. Artinya kalimat terakhir, adanya kesenjangan mutu pendidikan, senjangannya itu ada 35 poin, diketahui dari data di atasnya. Dari data di atasnya, ya. Nih, kayak gini. Kalau ini kan datanya data kompleks namanya. Kalau datanya yang mitranya hanya satu sekolah, mitranya ini, datanya nggak kompleks dia, tapi ada angka yang ditawarkan di sana, yang ditampilkan di sana gitu. Di PowerPoint-nya Pandai, PowerPoint-nya teman-teman, ada angka yang ditampilkan. Nah, makanya saya dulu ingatkan buat infografis, itu yang ditampilkan. Daripada slide yang ditampilkan tadi. Angka. Kayak gini. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2014 68, 2015 69, 2016 70, ada peningkatan. Nah, ini angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita. Ini ada begini. Tapi ini kan data yang ada di Indonesia. Oke, sifatnya kompleks. Kalau kamu pandai mau membuat data 2014, 15, 16 keberadaan di sekolah itu kayak gimana, silakan. Misalnya contoh, kemampuan berbahasa Bali anak SLB
2014 kayak gimana, 2015 kayak gimana, 2016 kayak gimana. Oh, ternyata terus stagnan, rendah. Itu. Kalimat rendah itu dari mana tahu ya? Dari angka itu. Angka itu yang dikonversi ke skala 5 ke IKM di sekolah kayak kemana kayak gitu dikonversi. Gitu ya. Jadi ini masalah cara menampilkan data, baik data yang ada di laporan maupun data yang ada di PowerPoint ya. Ini miliknya Suparmi belum selesai. Kemudian cara nanti menampilkan PowerPoint-nya juga banyak hal yang perlu perbaiki. Coba ditampilkan lagi PowerPoint-nya, Parmi. Oke, baik Prof. Sebentar. Ini fotonya di mana dapat? Ini foto di mana seperti? Tadi sekolah, Prof. Nah, isi sumber siapa namanya, di foto di mana, sekolah di mana itu. Nggak boleh menggunakan foto-foto yang tidak kamu gunakan. Oke, lanjut. Saya ingatkan ya, jangan menggunakan foto yang tidak kamu ambil. Kenapa nggak isi pembimbing di sini? Di slide selanjutnya nih ke Prof. Jangan buang-buang slide. Jadikan satu aja. Oke. Itu namanya bukan membuang slide ya, membuang-buang waktu gitu. Jangan buang-buang waktu. Nanti presentasi dibatasi loh. Oke, Prof. Next. Nah ini kita nggak bisa baca apa bacanya nih. Pendidikan inklusi, literasi numerasi, math manipulatif. Itu buat bagan yang mudah mengerti. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Buat bagan yang bisa membaca. Buat bagan yang bisa terbaca gitu. Ini kan nggak bisa. Ya, saya tahu maksudmu menyampaikan pointer, tapi pointer yang kamu tampilkan malah nggak bisa dimengerti gitu. Misalnya apa pendidikan inklusi? Apa kaitannya dengan literasi numerasi? Apa kaitannya dengan math manipulatif? Karena tidak ada angka dan penjelasan sehingga tidak bisa kita mengerti. Oke, lanjut. Di sini nggak ada data dan angka. Oke, Prof, nanti ditambahkan. Sama dengan ini. Oke, ini lokasi ini. Oke, ya lanjut. Ini sudah ada tempat. Sudah ada, oke, jaraknya, oke, foto udah sesuai dengan saya sampaikan saran tadi. Nah ini, gambar di tengah-tengah ini tidak mendukung permasalahan yang kamu sampaikan. Gambar di tengah-tengah ini tidak ada ilustrasinya nih ke Prof. Ya, nggak ada permasalahan. Ya, nggak ada hubungannya dengan permasalahannya. Apa hubungan gambar itu dengan permasalahan? Nggak ada. Ya, nggak ada itu. Nah, di sini momennya kamu menyampaikan grafik-grafik itu. Misalnya kayak tadi, kurangnya keterampilan guru dalam berbahasa isyarat. Kalimat kurang itu dari mana dapatnya gitu? Tampilkan data-datanya itu. Jadi sehingga cocok garis yang kamu tampilkan di samping itu kan ada garis itu. Garis permasalahan turun, nah itu. Sehingga di sana tampilkan statistik yang kamu dapat dari mana kurangnya, minimnya itu ya. Oke, lanjut. Organisasi.
Hmm. Eh, Ya nanti saya pikirkan dulu, apakah gambar itu relevan nggak di sini, oke? Nggak apa-apa. Saya akan pikirkan dulu nanti sambil saya diskusi dengan Pak Suherman. Lanjut. Oke, Prof. Hmm. Nah ini buatkan lebih detail seperti saran saya tadi. Oke. Buku pedoman mitranya kayak gimana, akun sosial medianya yang digunakan apa saja, berapa followernya gitu ya. Ya. Kalau bisa nih buku pedoman mitranya dipoto, yang ditampilkan fotonya, termasuk laporan kemajuan yang ditampilkan fotonya. Oke, baik, Prof. Ini coba kalimatnya ditampilkan. Oke, APK itu APK apa? Kalau bisa gambar yang sesuainya. Gambar aplikasinya. Oke. Ya, gambar aplikasinya. Sama dengan ini juga gambar-gambarnya ya. Oke, Prof. Kalau bisa ini kan target luar tambahan, tambahkan HKI. HKI. Buku pedoman. Nah, Dan gini, aplikasi. saya agak ragu kalau menampilkan HKI. Ini dulu, tar dulu. Ini target luar tambahan ini yang kamu ajarkan apa? Guru untuk membuat medianya nih ke Prof. Dengan? Menggunakan aplikasi MCD manipulatif. Terus kenapa ada luar tambahan aplikasi MCD manipulatif nih? Karena nih ke aplikasinya dibuat sendiri nih ke Prof. Karena kamu nggak menghasilkan aplikasi MCD manipulatif kan? Websitenya kami yang menyediakan aplikasi ini ke. Jadi guru tinggal menggunakannya untuk membuat media agar lebih mudah nih ke Prof. Ya itu maksudnya, berarti luaran tambahannya medianya bukan aplikasinya. Oke, berarti satu mantan media. Misalnya gini, yang namanya aplikasi itu WhatsApp, TikTok. Sekarang pembelajaran dengan TikTok. Luaran tambahanmu bukan TikToknya kan? Tapi media pembelajaran dengan TikTok kan gitu maksudnya kan? Oke. Makanya nih hati-hati nih. Target luaran. Oke, Prof. Nah, berarti media manipulatif luaranmu kan? Oke, medianya. Ya, bukan aplikasinya ya. Oke. Ya. Nah, terus itu pun media aplikatif dari guru ya. Iya, Prof. Jangan sampai kita membuat hal yang baru di sana, bukan dari hasil penelitian. Usahakan bahwa fokus kita itu adalah hasil penelitian yang kita implementasikan gitu. Metode pelaksanaannya mungkin tidak masalah nih. Nanti tinggal disempurnakan lagi ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Nah, nanti metode pelaksanaannya jelaskan dulu secara utuh. Seperti yang saya jelaskan ke Pandey tadi. Misalnya pertama ada tahap persiapan, tahap apa, dan tahap apa. Kemudian baru jelaskan satu-satu tahap persiapannya ngapain aja, tahap ini ngapain saja, tahap ini ngapain saja, tahap ini ngapain saja gitu. Jelaskan dulu tuh, misalnya tahap persiapan berapa hari dan sebagainya. Itu boleh tahapannya dulu secara utuh, baru dijelaskan di sini lebih detail. Kalau kalimat ini namanya gambar buta. Kalau gambar buta itu artinya satu tuh ngapain nggak isi penjelasan, dua itu ngapain nggak isi penjelasan, diisi sedetail mungkin isinya ya. Iya, Prof. Oke, termasuk yang lainnya nanti tolong dibuat lebih bagus ya. Oke, saya cukupkan dulu ini, nanti saya akan berikan masukan umum kepada adik-adik semua. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Oke, saya mengingatkan kembali ke Pak Wayan Sujana, kemudian ke
Pak Dewo Perbawa dan dosen pembimbing, adik-adik mahasiswa, bahwa batas pengumpulan laporan itu adalah tanggal 10. Dan saya belum melihat ada penyelesaian dari laporan kemajuan yang dibuat. Saya mohon Pak Wayan sama Pak Dewo memantau perkembangan ini. Hal-hal yang perlu diberikan bantuan, tolong diberikan bantuan agar cepat diselesaikan. Ya, setiap hari kayak diberikan masukan dan sebagainya. Yang kedua, saya sebenarnya berharap hari ini itu memberikan masukan tambahan di luar dari apa yang sudah diukur. Harapan saya itu hari ini begitu. Misalnya yang pandai, yang diukur itu hanya keberhasilan programnya. Saya maunya pandai juga mau minta saya mengukur untuk di luar dari keberhasilan program meningkatkan kemampuan gurunya. Tapi bagaimana kemampuan siswa mengajar, kemampuan siswa, bagaimana minat siswanya, motivasi siswanya, bagaimana semangat literasi siswanya, bagaimana semangat kompetitif melestarikan bahasa Balinya. Nah, itu harus terukur gitu pada siswa setelah diberikan pelatihan kepada guru-gurunya. Nah, itu jadi guru-gurunya diberikan pelatihan, dicek keberhasilannya, guru-gurunya kemampuannya meningkat. Pandai meningkat kemampuan guru itu kalau memungkinkan pandai, jangan hanya melihat dari segi hasil terakhirnya pandai. Kalau tadi yang ditampilkan pandai itu hasil terakhirnya pandai. Misalnya observasi 1, 55, observasi 2, 67, observasi 3, 80, kan itu hasil akhir. Kalau bisa, pandai buat data lebih kompleks. Misalnya, kemampuan meraba berapa, kemampuan menulis gimana, kemampuan meraba gimana, kemampuan membaca gimana. Itu dicek per indikator itu bagus. Begitu juga pada siswa. Sehingga lebih banyak kita menampilkan data dan fakta. Ya, kalau yang pandai cek itu hanya general aja, sehingga kita susah. Nah, itu saya berharap tadi sih kelima-limanya bisa kita berikan masukan itu. Tetapi ini semuanya masih dasar mentah, sehingga saya tidak sampai di sana. Nanti kalau saya sampai berikan masukan di sana nggak selesai nanti ini. Jadi pada malam hari ini saya tekankan pembimbing Pak Dewo, Pak Ya, besok kalau bisa udah klop laporan kemajuannya semalam-malamnya, karena saya mau share ke Pak Suherman dalam bentuk Google Drive aja. Siapa tahu besok malam mau dia baca atau lagi 2 hari pagi dia mau baca. Nanti kan berikan masukan. Mohon izin, Prof. Ya. Untuk minggu depan Niki kan sekitar tanggal 25 sampai 27 kan ada ujian seminar proposal yang Prof di Denpasar. Kira-kira pertemuan dengan Pak Suhermannya kapan nih Kengi? Takutnya yang berbenturan dengan jadwal seminar proposalnya Kenten. Karena kebetulan tiang di tanggal 26 nih dan anggota tiang juga ada tanggal 27. Saya lupa tanggal 26 pagi kayaknya. Nanti ujian proposalnya kalau memang harus bersurat ya Pak Edi biar bersurat kepada Direktur SDP agar untuk yang bersangkutan karena masih mengikuti pelatihan bisa digeser ke sore hari gitu setelah review PKM gitu. Nanti bersurat tuh atas nama Dekan WD3 yang tanda tangan ya. Untuk penguploadan katanya Pak Prof Wayan, saya tadi ngubungi Pak Suherman itu tanggal 13 katanya paling akhir gitu untuk laporan. Berarti kalau tanggal 13 terakhir berarti tanggal 15 mulai kunjungannya 3 hari mereka dapat waktu meriksa. Wah, kalau 3 hari dapat waktu meriksa itu akan sangat galak itu tulisannya. Sedikit nggak sesuai aturan coret deh. Baru baca aja udah nggak sesuai aturan langsung dicoret deh. Coret dari PKP 2, bukan coret dari laporan kemajuan. Kalau laporan kemajuan wajib semuanya.
Akan diberikan nilai semua apa yang akan dicoret itu coret 0,0,0,0 gitu dah nanti. Oke. Nah, itu arahan saya pada malam hari ini. Kayaknya cukup 2 saja. Mungkin kita carikan waktu lagi. Adik-adik kalau ada yang tanyakan, Bapak Ibu silakan. Om Swastiastu, Prof. Silakan. Yang Ketut Maisi Purwaningsih dari tim PKM RSH nih ke Prof. Jadi di sini yang memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam panduan tim PKM RSH Nikel kan luarannya membuat artikel ilmiah. Nah, di sana tertuang bahwa adanya hak kekayaan intelektual dari artikel. Namun di sini Tiang kan mengembangkan media juga, Prof. Jadi pada saat Tiang mengajukan ke FIP Nikel, Bu Wisma menyarankan untuk ditanyakan dulu ke dosen bagaimana apanya yang akan di HKI-kan untuk yang lebih bagus. Apakah artikel dari PKM ini atau media yang kami kembangkan nih ke Prof. Ke pertanyaan pertama Tiang, Prof. Media. Berarti Artikelnya dipublish, medianya HKI. ya, baik Prof. Untuk artikelnya Nike, kan di panduan Nike dijabarkan bahwa yang pertama pendahuluan. Nah Nike, apakah memang ada aturan artikel dibagi 2 Nike, Prof? Penulisannya? Dibagi 2 itu gimana maksudnya? Seperti artikel pada umumnya, Prof. Jadi satu kertas Nike. Gini. Kamu di mana baca pedoman itu? Kalau di pedomannya Nike hanya dijabarkan yang pertama pendahuluan, yang kedua metode Nike, Prof. Jadi per paragraf dia. Nah, di pedoman mana itu? Yang dibagi 2 Nike, Prof. Nih. Buka. Nah, kamu baca pedoman yang ada pendahuluan, metode itu di mana? Di pedoman PKM RSH-nya Nike, Prof. Jadi ada sistematika artikelnya. Itu sistematika artikel itu yang diikuti. Nah, nanti proses submit mengikuti pedoman yang ada di masing-masing jurnal karena berbeda dia. Jadi sementara kami ikuti yang ada di panduan PKM dulu, nanti kita cermati sama-sama. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, lagi. Memang kemarin Pak Prof, Messi ini sudah konsultasi sama saya. Kebetulan kemarin 1 hari saya ada di kampus. Maaf ya, 2 hari yang lalu, hari Jumat itu. Saya sudah sampaikan juga, tetapi karena ada niat untuk dua untuk AKI-nya itu, saya sarankan kemarin itu adalah medianya, kan itu Messi ya. Iya benar. Yang di HKI-kan itu media, yang dipublish itu artikelnya. Jadi Bu Wisma juga mungkin menyuruh menanyakan gitu. Kebetulan saya kemarin sama Messi juga, nanti tolong juga sampaikan nanti kepada Pak Wayan gitu. Medianya apa, Dik? Aplikasi berhitung, Prof. Untuk matematika dasar kelas 2. Untuk jarimatika nih. Oke. Itu bisa pertama di HKI-kan itu medianya, atau dicarikan paten sederhana boleh. Tapi kalau itu tidak penting, hanya luaran tambahan, jangan carikan paten sederhana karena luaran tambahan. Yang penting kan luaran wajibnya. Coba baca buku pedoman, apa yang dinilai paling tinggi, fokus ke sana. Kalau yang nilainya rendah-rendah, ngapain fokus sana? Apalagi yang nggak dinilai, nggak usah fokus ke sana. Kalau yang nggak dinilai, cukup sesuaikan dengan pedoman aja. Itu ya, strategi begitu. Terima kasih, Prof. Sekarang perjuangan kita adalah lolos PKP 2 dulu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan, silakan. Waktu saya kembalikan ke Pak Wayan. Silakan Pak. Oke, semua Pak Prof Wayan sudah sangat banyak yang memberikan masukan, dan kami
kami merasakan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Wayan itu betul-betul detail ya, karena kita itu memang berkompetisi ya. Saya sampaikan juga kepada Pandi, karena Pandi kebetulan masuk kemarin itu dengan Pak Komang, itu saya diskusi. Jadi bagaimana menuangkan itu dengan hal-hal yang lengkap lah gitu, karena nanti kita berbicara masalah kompetisinya luar biasa itu gitu. Jadi kalau kita hanya menyajikan data-data kita sangat dangkal, itu nampaknya sulit untuk bisa kita lolos ya dalam PKP 2. Oke. Terima kasih kepada Pak Prof. Wayan, terima kasih kepada Pak Putu Aditya Antara selaku PD3, terima kasih kepada Bapak Dewo Prabowo, semua kepada Bu Putu Nancy, semua juga kepada Bapak Edi Yudiana, adik-adik semuanya tetap semangat ya, nanti silahkan bisa berkomunikasi ya dengan dosen pendamping ya, misalnya dengan Bu Nancy, dengan Bapak Prof. Wayan, atau mungkin dengan Pak Dewo Prabowo yang berkaitan dengan media dan lain sebagainya. Demikian juga Pak Wahyu ya, Pak Wahyu kemarin memang ditugaskan untuk intensif ya membimbing di RSA karena berkaitan dengan artikel ilmiah itu gitu. Oke, adik-adik semuanya semua banget semangat ya. Ya, jadi kita harapkan untuk yang RSA itu bedakan antara laporan kemajuan dengan artikel. Jauh itu bedanya. Nanti Pak Wahyu bisa membantu membimbing tiap hari itu kalau mau. Saya ingatkan, bedakan antara laporan kemajuan dengan artikel ilmiahnya ya. Ya, lanjut Pak Yan. Ingat adik-adik pesan dari Pak Suherman pada saat pertemuan kita dengan beliau, jadi jangan dijiplak ya tentang proposal itu, tetapi silahkan Anda mengartikan atau membuat suatu kalimat ya dengan bahasa yang lain ya, meskipun itu maksudnya, tetapi kita upayakan untuk memparafrase ya istilahnya ya, memparafrase tentang apa yang ada dalam proposal itu, sehingga nanti kalau disampel nanti sama itu katanya menurut Bapak Suherman itu nilainya akan dikurangi ya, dan usahakan nanti kalau membuat PPT ini, karena ini PPT ini kan nanti akan disajikan pada saat PKP 2 gitu. Jadi jangan sampai buang-buang waktu sehingga akhirnya waktunya itu bisa melebihi 10 menit ya, karena maksimal 10 menit. Kita harapkan ya PPT itu supaya nanti kalau ya siapa yang akan lolos di PKP 2 itu sekitar 9.20 40 itulah yang paling bagus itu ya. Karena lebih juga dikurangi, dan kecilnya kemarin setahun yang lalu itu kalau tidak salah itu 8 menit itu tidak boleh kurang dari 8 menit gitu. Ya, jadi upayakan 9 itu yang paling bagus, sebenarnya sudah mendekati 10 gitu. Semua niki sarang sami, atau mungkin ada dari Bapak Ibu dosen yang lain. Kalau tidak ada, yang akhiri, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama saya mengantarkan kegiatan ini, dan yang akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Semua sarang sami. Semua Pak Dekan. Semua Pak Dekan, semua sarang sami. Semua Pak Mat. Pak Komang. Semua Pak Dekan, semua Pak Wayan.